Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wanita haid termasuk salah satu golongan yang terhalang untuk berpuasa. Meski demikian, ada sejumlah amalan di bulan Ramadan yang bagi wanita haid agar tetap mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Ulama fikih Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab fikih sunnahnya, wanita haid yang terhalang untuk puasa Ramadan wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan selama masa haid tersebut. Apabila ia memaksakan diri untuk berpuasa, kata Sayyid Sabiq, puasanya tidak bermakna apapun alias batal. Meski tidak bisa menjalankan ibadah puasa, wanita haid tetap bisa melakukan berbagai amalan lain. Berikut ini amalan yang dapat dikerjakan oleh wanita yang sedang haid saat bulan Ramadan. Yang pertama yaitu berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, berzikir, dan berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lafaz zikir yang bisa diistiqomahkan adalah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahul Azim. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan pula bahwa seorang wanita haid dapat memperbanyak doa di bulan Ramadan, baik doa maksur diriwayatkan maupun doa masruh dibuat sendiri. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah juga menjadi salah satu amalan yang dapat dikerjakan oleh wanita haid. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Bagi orang-orang yang menjamu orang lain untuk berbuka puasa, maka akan mendapatkan balasan sebagaimana yang didapatnya oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Hal tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, meringankan pekerjaan orang yang berpuasa. Dijelaskan bahwa bagi wanita haid maupun nifas sangat dianjurkan untuk melayani orang yang sedang berpuasa, sebab
melayani orang yang berpuasa dan meringankan pekerjaan atau kesusahan mereka, bisa membuat balasan sebagaimana orang yang sedang berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, menimba ilmu untuk meraih ketaatan yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ilmu termasuk amalan lain yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi majelis ilmu maupun mempelajari isi dalam buku. Kemudian yang keenam, beramar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang selanjutnya ialah para wanita haid dapat mendorong sesamanya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu, apabila wanita yang sedang haid membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa. Apabila wanita haid membangunkan orang lain untuk melaksanakan sholat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat subuh. Begitupun dengan wanita haid yang mendorong orang lain untuk tilawah, membaca Al-Quran, mencari ilmu, silaturahmi, sedekah, dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku amal soleh tersebut. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan berbagai ketaatan sekaligus meminimalisir kemaksiatan. Bagi wanita yang masuk di bulan Ramadan dalam keadaan haid atau sempat menjalankan puasa di bulan Ramadan lalu kemudian haid, tidak perlu bersedih karena haidnya. Hal tersebut dikarenakan haid merupakan perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT bagi para wanita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menghibur Aisyah radhiyallahu anha yang sedang sedih karena mengalami haid sedangkan belum sempat menjalankan manasik haji. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah menemuinya ketika berada di Sarif sebelum masuk ke Mekah. Beliau menemuinya sedang menangis karena datang bulan. Lalu beliau bertanya, kenapa? Apakah kamu sedang haid? Aisyah menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal ini telah ditetapkan Allah atas wanita-wanita anak Adam. Lakukanlah apa yang biasa dikerjakan dengan berhaji, namun kamu jangan tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak sholawat. Amalan lain yang bisa dilakukan wanita haid saat Ramadan adalah memperbanyak sholawat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Menurut sebuah riwayat, orang yang banyak sholawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau SAW bersabda, yang artinya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.